Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suasana di dalam ruangan lantai 3 yang sangat luas begitu lengang. Di beberapa tempat, tampak beberapa murid sedang sibuk mencari kitab teknik jurus yang mereka perlukan. Zilong dengan tenang mulai menyusuri tempat itu mencari kitab teknik jurus yang diperlukannya. Lihat pemuda itu, ucap para gadis mulai membicarakannya. Kehadirannya begitu menarik perhatian para murid gadis, tetapi karena aturan yang melarang untuk tidak membuat kegaduhan, para gadis itu hanya bisa menatap Zilong dari jarak jauh. 1 jam kemudian, Zilong menghentikan tindakannya. Tidak ada yang cocok, batinnya sambil menggelengkan kepala. Tiba-tiba matanya tertuju pada gadis yang duduk di kursi pojok ruangan. Kitab itu, batinnya sambil menghampiri sang gadis yang sibuk membaca kitab teknik jurus yang ada di tangannya. Dengan tenang, Zilong menghampirinya. "Permisi Nona, maaf mengganggu ketenangan Anda, aku." Tiba-tiba gadis itu menutup kitab yang ada di tangannya lalu menatap Zilong yang berdiri di hadapannya dengan gusar. Jika ingin mengajakku berbicara, tolong Anda perhatikan dulu situasinya," ucap sang gadis dengan nada sinis. Zilong terdiam sesaat lalu menggelengkan kepalanya. Kitab teknik perubahan petir adalah jurus tingkat tinggi yang hanya dapat digunakan oleh kultivator petir. Anda adalah kultivator dengan akar roh elemen air, mengapa Anda tidak mempelajari teknik perubahan air dan teknik ketajaman air, ucap Zilong lalu pergi meninggalkan sang gadis tersebut. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Mereka dengan jelas dapat mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Zilong pada gadis tersebut. Bahkan sang gadis hanya bisa mematung saat melihat pemuda tampan yang ada di hadapannya itu tiba-tiba pergi meninggalkannya begitu saja. Dan yang membuat dirinya lebih tercengang adalah, pemuda tersebut mengetahui dasar roh kultivasi, serta jurus yang sesuai dengannya. "Siapa dia? Aku bahkan tidak mengenalnya," sang gadis membatin. Setelah Zilong meninggalkan ruangan itu, beberapa gadis yang ada di dalam ruangan itu menghampiri gadis tersebut. "Tuan Putri Mulvanyin, jika Anda tidak keberatan, bolehkah aku meminta kitab itu dan memberikannya pada Tuan Muda Zilong," ucap beberapa gadis dengan hormat. "Apakah dia putra wakil pemimpin puncak gunung utama?" tanya Mulvanyin terkejut. "Hais, putri wakil pemimpin puncak timur, Anda terlalu serius berkultivasi, bahkan semua orang tahu dia adalah putra wakil pemimpin puncak gunung utama, King Ruo." Mulvanyin terdiam sesaat, lalu berdiri dari kursinya. "Tidak perlu, aku masih memerlukannya," ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu sambil membawa kitab itu pergi. "Yah, niat untuk mendekati Tuan Muda King Zilong gagal lagi," ucap para gadis itu sambil membubarkan diri. Di depan pintu masuk, aula kitab bela diri, Zilong menemui tetua Zheng Li dan berbincang-bincang dengan santai. "Zilong mana kitab teknik jurus yang akan kamu pinjam?" ucap tanya tetua Zheng Li. Zilong menggelengkan kepalanya. "Kakek guru, aku masih belum menemukan kitab jurus yang tepat, mungkin aku akan kembali lain kali," jawab Zilong. "Mengapa bisa demikian, kakek guru? Ada seorang gadis yang sangat cantik, walaupun tidak secantik ibuku. Dia sedang mempelajari kitab itu, dan anehnya kitab itu tidak sesuai dengan teknik jurus yang dikembangkannya. Aku takut itu akan merusak pondasi kultivasinya," ucap Zilong dengan santai. Tidak jauh dari tempat itu, di pojokan ruangan berdiri seorang gadis yang menatap Zilong dan tetua Zheng Li berbincang-bincang dengan santai, bahkan dia dengan jelas dapat mendengar apa yang diucapkan oleh mereka berdua. "Mengapa kamu tidak berbicara dengannya?" tanya tetua Zheng Li. "Kakek guru, dia adalah gadis yang tidak ramah. Aku takut akan membuat keributan, jadi lebih baik aku menghindarinya," jawab Zilong.
Hahaha, apakah kamu menyukainya? Ucap tanya tetua Zhengli sambil tertawa. Kakek guru, aku masih kecil. Aku harus menjadi kuat baru boleh menyukai seseorang gadis, jawab Zilong polos. Mengapa bisa seperti itu? Kakek guru, aku ingin seperti ayah yang bisa melindungi orang yang dia cintai. Jika aku menyukai seseorang tapi aku tidak bisa melindunginya, lalu ada yang merebutnya dariku bagaimana? Jawabnya dengan polos. Zhengli menggelengkan kepalanya. Dasar bocah, badanmu saja yang besar. Maksud kakek guru aku bodoh. Zilong jangan salah paham. Maksudku, pikiranmu itu terlalu polos. Tapi apakah kamu menyukai gadis itu? Ucap tetua Zhengli. Walaupun dia cantik, aku kurang menyukai karakternya. Kakek guru, aku kembali dulu. Kapan-kapan bermainlah ke istana puncak. Aku selalu ada di sana. Baiklah. Tapi kamu masih belum menjawab pertanyaanku, ucap tetua Zhengli. Hehe, kakek guru, jika ada waktu senggang, kunjungi aku, ucap King Zilong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Zilong meninggalkan tempat itu, Mo Fanyin menghampiri Zhengli. Tetua Zhengli, aku ingin meminjam kitab ini, ucapnya sambil menunjukkan kitab teknik perubahan petir. Fanyin apakah kamu tidak salah pilih? Ucapnya sambil menatap gadis cantik itu dengan penasaran. Tetua, aku ingin meminjamnya. Hais, anak muda, jika saja ayahmu tahu, dia akan sangat marah karena teknik ini sangat tidak sesuai dengan tubuhmu. Tiba-tiba Zhengli ingat pembicaraannya dengan Zilong sebelumnya, sehingga membuatnya tertawa. Tetua, apakah ada yang lucu? Fanyin maaf. Aku tiba-tiba teringat sesuatu yang lucu. Silahkan bawa kitab itu. Ingat waktumu untuk meminjamnya paling lama 3 minggu. Baik tetua, ucapnya lalu meninggalkan Zhengli. Pasti gadis yang dimaksud Zilong adalah putri wakil pemimpin puncak gunung timur ini, ucapnya lalu menuangkan anggur pada gelas dan menyesapnya dengan santai. Di istana wakil pemimpin puncak, di halaman istana, di bawah pohon persik raksasa, Zilong duduk dengan santai bersama King Fang dan King Junda. Zilong apakah kamu memiliki rencana ke depan untuk mengambil misi? Tanya King Junda. Sepertinya aku tidak akan kemana-mana. Bocah liar, sejak kapan kamu menjadi pendiam? Tanya King Fang penasaran. Paman Fang sendiri mengapa menjadi pendiam? Bukankah paman sebelumnya ingin mengejar gadis idaman paman itu? Ucap Zilong. Tiba-tiba suara tawa King Junda meledak. Zilong dari mana kamu tahu kalau dia mengejar gadis itu? Zilong awas jika kamu bicara. Ancam King Fang sambil mengepalkan tangannya. Paman Junda, itu karena dia meminjam uang padaku, ucap Zilong sambil tertawa. Zilong kamu, ucapnya lalu mengejar Zilong dan ingin memukulnya. Gadis cantik muncul di tempat itu dan menatap peristiwa yang ada di hadapannya dengan bingung. King Fang langsung menghentikan tindakannya dan duduk kembali dengan santai seolah-olah tidak terjadi sesuatu di sana. Nona, Anda? Tanya King Junda sambil berdiri menghampirinya. Paman, aku hanya ingin menemui, sambil menatap Zilong yang masih berdiri di tempatnya. Oh, baik Nona. Jika demikian kami akan meninggalkan Anda bersamanya. Tapi paman, aku, Zilong kami berdua pergi. Paman, kalian mau kemana? King Fang dan King Junda bahkan tidak menjawab. Zilong terus menjauh dari tempat itu. Hais, mereka pasti sudah berpikiran macam-macam, batinnya sambil menghampiri gadis tersebut. Nona mari, silahkan duduk, ucap Zilong mempersilakan gadis cantik itu dengan sopan. Oh, aku tidak lama, aku hanya ingin mengantar kitab jurus ini, ucap sang gadis sambil memberikan kitab teknik perubahan petir pada Zilong. Zilong menggelengkan kepalanya. Nona duduklah, dengan demikian kita dapat berbicara dengan tenang. Apakah Anda terburu-buru? Sang gadis menggelengkan kepalanya dan akhirnya duduk juga. Nona, aku King Zilong, jika aku boleh tahu, dengan siapa aku berbicara? Aku, Mo Fanyin.
Maaf sebelumnya, karena, oh Saudari Fan Yin, ternyata Anda adalah putri wakil pemimpin puncak Gunung Timur. Anda tidak perlu minta maaf. Yang salah itu aku. Seharusnya aku bisa melihat situasi dan tidak mengganggu ketika Anda sedang serius, ucap King Zilong. Bagaimana Anda tahu kalau aku? Semua orang tahu, nama itu hanya ada satu di sekte ini. Tapi kita memang belum pernah berjumpa. Maaf karena tidak mengenali saudari sebelumnya. Mo Fan Yin terdiam. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang sebelumnya terlihat seperti kekanak-kanakan itu ternyata seorang pemuda yang sangat tenang. Saudara Zilong, tujuanku adalah untuk memberikan kitab ini, karena aku yakin Anda lebih memerlukannya, ucap sang gadis sambil memberikan kitab itu pada Zilong. Saudari Fan Yin, terima kasih, sambil mengeluarkan kitab teknik perubahan air dari cincin penyimpanannya. Aku rasa ini lebih berguna untuk Saudari Fan Yin, ucap King Zilong sambil memberikan kitab itu. Saudara Zilong, ini adalah kitab teknik pengendalian air tingkat tinggi, dan aku tidak sengaja menemukannya ketika menjalankan misi. Ambillah, karena kitab itu juga tidak berguna untukku. Saudara Zilong, terima kasih, ucap sang gadis dengan mata berbinar-binar bahagia. Saudari Fan Yin, dan ini untuk Anda, ucap Zilong sambil memberikan cincin penyimpanan. Saudara Zilong, maaf aku tidak bisa menerimanya, dan aku tidak ingin. Aku akan sangat kecewa jika saudari menolaknya. Aku sangat senang saudari mau meminjamkan kitab ini padaku, ucap Zilong sambil tersenyum. Baik, terima kasih saudara Zilong, balas sang gadis sambil menerima cincin penyimpanan itu. Ingat, batas waktu peminjaman hanya 3 minggu, mohon saudara Zilong kembalikan sebelum jatuh tempo, ucapnya mengingatkan. Terima kasih saudari, aku akan mengingatnya, balas King Zilong. Setelah berbincang-bincang cukup lama akhirnya, Mo Fan Yin pergi dari tempat itu. Setelah Mo Fan Yin pergi, Zilong juga meninggalkan tempat itu lalu memasuki tempat latihan di dalam istana, untuk segera mempelajari kitab yang telah diperolehnya. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di wilayah timur benua teratai biru, kilatan cahaya keunguan terus melesat membelah langit bergerak menuju kerajaan Gongyuan. Dengan kecepatan Huo Zoudao yang begitu luar biasa, perjalanan yang seharusnya memerlukan waktu 15 hari itu dapat ditempuh menjadi 3 hari. Penguasa, sepertinya itu adalah kota yang kita tuju, ucap Huo Zoudao sambil memperlambat gerakannya. Benar, itu adalah kota Gongyuan. King Ruo lalu meminta kilin api ungu itu berhenti dan kembali ke dalam dunia jiwanya, dan membawa King Ling turun dari langit menuju desa terdekat. Kakak, mengapa kita singgah di desa ini? Ling aku ingin menyewa kereta kuda. Aku tidak ingin kita memasuki kota dengan berjalan kaki, selain itu kita perlu beristirahat untuk memulihkan diri. King Ling tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berdua lalu tiba di gerbang desa. Tuan, Nyonya, Anda berdua memasuki desa perbatasan kota Gongyuan. Sebutkan alasan Anda mendatangi desa kami, dan mohon tunjukkan identitasnya, ucap prajurit jaga. King Ruo menunjukkan lencana klan Yan. Silahkan masuk tuan, ucapnya dengan hormat. Prajurit, apakah kalian memiliki kenalan yang memiliki kereta kuda yang dapat membawa kami ke kota Gongyuan? Tanya King Ruo. Oh, ada tuan. Mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggilnya, jawabnya sambil meninggalkan King Ruo bersama prajurit jaga lainnya. Di depan pintu gerbang desa, sambil menunggu prajurit itu kembali, King Ruo dan prajurit jaga berbincang-bincang dengan santai. 10 menit kemudian, prajurit jaga itu kembali dengan membawa kereta kuda bersama kusirnya. Ini tuan, ucapnya sambil memperkenalkan pemilik kereta kuda tersebut. Hamba Mace tuan, ucap pria paruh baya pembawa kereta tersebut memperkenalkan diri dengan hormat. Baik tuan Mace, mari kita berangkat. Prajurit, terima kasih, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan pada prajurit tersebut. Terima kasih tuan, jawab prajurit tersebut dengan gembira. King Ruo lalu membawa King Ling masuk ke dalam kereta dan meminta Mace untuk segera berjalan.
Kereta kuda terus bergerak dengan perlahan meninggalkan desa perbatasan menuju gerbang kota Gongyuan. Tuan Mace, kami ingin menggunakan jasa Anda hingga keluar dari pintu gerbang timur kota. Apakah bisa? Ucap tanya King Ruo. Bisa Tuan. Sangat bisa, jawab Pak Mace. Baik, jika demikian antar kami hingga keluar dari kota. Baik Tuan. Di dalam kereta, King Ruo dan King Ling duduk dengan tenang memulihkan kekuatannya. Cukup lama mereka bergerak hingga akhirnya tiba di gerbang kota yang langsung mendapat pemeriksaan dari prajurit yang berjaga. Prajurit jaga yang memeriksa kereta tiba-tiba mundur dengan teratur saat King Ruo menunjukkan lencana perak klan Yan. Tuan Mace terus bergerak menuju gerbang timur. Baik Tuan. Dari dalam kereta kuda, King Ruo dan King Ling dapat merasakan beberapa pasang mata mencoba untuk menyelidiki mereka yang berada di dalam kereta tersebut. Kakak Ruo, sepertinya beberapa pasang mata mengawasi pergerakan kita. Tidak apa-apa, lagi pula wajar mereka melakukannya, mengingat situasi saat ini. Di dalam kereta King Ruo dan King Ling, dengan tenang terus memulihkan diri sambil mengamati kota tersebut. Dengan tenang Mace terus membawa kereta kuda tersebut bergerak menyusuri jalan kota menuju gerbang timur. Sebuah kota yang sangat luas dan sangat indah, ucap King Ling membatin sambil terus mengamati kota tersebut. Setelah bergerak sepanjang hari, kereta kuda itu akhirnya tiba di pusat kota. Kakak, itu, ucap King Ruo sambil menunjuk beberapa kereta mewah yang memasuki halaman bangunan mewah. Tuan Mace, tolong cari informasi mengenai tempat itu, ucap King Ruo dengan hormat. Baik Tuan, jawab Mace lalu turun dari kereta. 5 menit kemudian, Mace kembali dan melaporkan bahwa tempat itu akan mengadakan lelang. 5 menit kemudian, Mace kembali dan melaporkan bahwa tempat itu akan mengadakan lelang. Kebetulan sekali, Tuan Mace, bawa kami ke tempat itu, ucap King Ruo dengan wajah gembira. Baik Tuan. Dengan perlahan kereta kuda yang dibawa oleh Mace memasuki halaman sebuah bangunan mewah tingkat 5 yang telah didatangi oleh banyak orang. Tuan Mace, tunggu kami. Baik Tuan, jawab Mace cepat. Baik, jika demikian, kami pergi dulu. King Ruo lalu membawa King Ling memasuki rumah lelang dan menemui manajer yang mengurus acara tersebut. Tuan, aku ingin kamar khusus dan melelang sumber daya yang aku miliki, ucap King Ruo sambil menyerahkan 5 buah persik abadi. Baik Tuan, tapi karena Anda bukan tamu khusus, maka ada biaya tambahan untuk kamar tersebut, ucapnya dengan terbata-bata. King Ruo lalu memberikan 1 buah persik abadi. Apakah ini cukup? Ini lebih dari cukup, Tuan, ucapnya dengan wajah bahagia sambil membawa King Ruo dan King Ling menuju lantai 2. Tuan maaf, karena ruangan nomor 1 dan 4 telah diisi oleh tamu lain, ucapnya sambil membawa King Ruo pada kamar nomor 5. Baik Tuan, itu tidak masalah, jawab King Ruo ramah sambil memasuki ruangannya. Di dalam ruangannya, King Ruo dapat melihat semua orang dengan jelas. Bahkan kursi biasa yang berada di lantai dasar juga telah terisi. Semakin lama ruangan itu semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang. Semoga kita menemukan sumber daya tingkat tinggi, ucap King Ling bersemangat. Aku juga berharap demikian, jawab King Ruo yang juga bersemangat. 1 jam kemudian, lelang itu pun akhirnya dimulai. Seorang gadis cantik bergaun merah, yang menampilkan lekuk tubuhnya memasuki panggung utama dan mulai memperkenalkan diri. Tuan-tuan, para tamu sekalian, selamat datang di rumah lelang utama kota Gongyuan. Aku Munuhai akan memandu acara ini. Acara lelang ini akan dibagi 3 sesi. Sesi pertama ada 7 item, sesi kedua 5 item, dan sesi ketiga ada 5 item. 7 gadis lainnya lalu memasuki panggung sambil membawa 7 item lelang pertama. Baik, acara lelang kami mulai. Item pertama adalah sebuah pedang api, merupakan pusaka tingkat Dewa Bumi Puncak. Dalam waktu singkat pedang itu laku terjual. Sang gadis pemandu acara lalu melanjutkan dengan item kedua. Kali ini adalah kitab tingkat menengah jurus pedang es. Harga kami buka dengan 700 kristal jiwa. Kakak,
Itu kitab mengenai jurus pedang es. Aku ingin menawarnya untuk Suzia dan Sulai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Di atas panggung, kitab itu sudah ditawar dengan harga 1 juta kristal jiwa. 1.200.000, ucap King Ling. 1.400.000, sebuah suara menawar. 1.600.000, ucap suara yang lain. Kakak, Ling Er, tawar saja 2.500.000, supaya tidak ada yang menawar lagi. Baik, ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. 2.500.000. Lihat, gadis di kamar nomor 5 menawar kitab tingkat menengah ini dengan harga tinggi. Padahal item lelang masih banyak. Sungguh pemborosan, ucap para tamu yang ada di lantai dasar sambil menggelengkan kepalanya. 2.500.000 pertama, 2.500.000 kedua, 2.500.000 ketiga. Baik, karena tidak ada yang menawar lagi, maka item lelang ini dimenangkan oleh Nona yang berada di ruangan nomor 5. Gadis pemandu acara lalu melanjutkan item lelangnya. Hingga item lelang ke-7, yang merupakan item lelang sesi pertama terakhir, King Ruo dan King Ling tidak lagi mengajukan penawaran. Apa kakak tidak tertarik? King Ruo menggelengkan kepalanya. Saat ini aku perlu sumber daya tingkat tinggi dan senjata tingkat tinggi. Lalu apakah Ling Er juga tidak tertarik? King Ling menggelengkan kepalanya. Semoga di sesi kedua ada sumber daya tingkat tinggi yang kakak perlukan. Baik, di sesi kedua ini, kami akan melelang 5 benda, 2 senjata tingkat tinggi dan 3 sumber daya tingkat tinggi. Item pertama adalah busur panah emas, yang merupakan senjata dewa langit tingkat dasar. Harga lelang kami buka dengan harga 2.500.000 kristal jiwa, ucap sang pemandu lelang. Menarik, untuk senjata jarak jauh, ucap King Ruo. Apa kakak tertarik? Sepertinya aku ada ide untuk membuatnya lebih menarik, jawab King Ruo sambil tersenyum. Tanpa terasa busur panah emas itu terjual dengan harga 5 juta kristal jiwa. Baik, item kedua adalah pelindung tubuh emas yang merupakan pusaka dewa langit tingkat menengah. Harga kami buka 2.500.000 kristal jiwa. Kakak, King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku menunggu sumber dayanya saja. Tapi kakak, bukankah armor petir langit yang GG gunakan sudah rusak? Benar, walaupun sudah rusak tetapi kualitasnya lebih baik dari baju pelindung emas itu, jawabnya sambil tersenyum lembut. Baik, item kedua ini dimenangkan oleh kamar nomor 2, dengan 5 juta kristal jiwa. Selamat, seorang gadis maju di tengah panggung, lalu membuka kotak giok sambil menunjukkan item yang akan dilelang pada semua orang. Ini adalah buah api, sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan. Aku tidak perlu menjelaskan manfaatnya dengan panjang lebar, hanya saja masih belum terlalu matang. Lelang kami buka dengan harga 2.500.000 kristal jiwa. 2.800.000, ucap pemuda dari kamar nomor 6 mulai mengajukan penawaran. 3 juta, ucap suara dari nomor 1 menawar. 4 juta, ucap suara dari kamar nomor 4. Sepertinya persaingan ini akan sengit, ucap para tamu di lantai dasar mulai riuh. 5 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 7. Kakak, mereka menaikkan harga terlalu tinggi. Apakah kakak masih tertarik? Biarkan saja, tentu saja aku tertarik, sambil tersenyum kecil. 8 juta kristal jiwa, ucap King Ruo tiba-tiba menghentikan persaingan mereka. 9 juta, ucap suara dari kamar nomor 3. 10 juta, ucap King Ruo sekali lagi. 11 juta, balasnya. 15 juta, ucap King Ruo sengit. Semua yang mengajukan penawaran kini terdiam. Menurut mereka harga buah api yang tidak matang itu sangat mahal karena harga dasarnya hanya 2.500.000 kristal jiwa. Pemuda di kamar nomor 3 itu sangat marah. Bajingan bangsat, beraninya dia bersaing denganku. Pangeran, biarkan saja, saat keluar dari kota, kita akan membunuhnya, ucap seorang tetua yang berada di sisinya. Baik. Tetap awasi bajingan itu. Baik pangeran. Baik, karena tidak ada lagi yang mengajukan penawaran, maka item lelang ini dimenangkan oleh tuan muda yang ada di kamar nomor 5.
Selamat, ucap Munuhai dengan wajah gembira. Sungguh kaya. Bukankah sebelumnya kamar itu juga membeli kitab tingkat menengah jurus pedang es dengan harga tinggi? Benar, sejauh ini harga tertinggi adalah 15 juta kristal jiwa, dan itu dilakukan oleh kamar nomor 5. Para tamu berbicara. Baik, kita lanjutkan. Item keempat adalah rumput naga liar. Harga lelang kami buka dengan harga 2.500.000 kristal jiwa. 5 juta kristal jiwa, ucap King Ruo langsung mengajukan penawaran. Lihat, itu kamar nomor 5. Sepertinya dia ingin berulah, ucap para penonton. 6 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 2 mengajukan penawaran. 10 juta, balas King Ruo sekali lagi. Keparat, apakah kamu tidak menghargai peserta lain? Suara dari kamar nomor 7 marah. Saudara, jika ingin bersaing, silakan lakukan penawaran. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Jika tidak mampu, silakan keluar. Jangan membuat gaduh, jawab King Ruo santai. Pemuda tersebut terdiam. Bajingan, tunggu saja saat keluar dari tempat ini, aku akan membuat perhitungan denganmu, batinnya sambil menggertakkan giginya. Tuan muda, tenanglah. Serahkan saja padaku, ucap sang tetua. Baik tetua, tugas ini aku serahkan padamu. Aku ingin kamu memberi pelajaran padanya. Baik tuan muda, itu adalah hal mudah bagiku. Sang tetua tersenyum licik. Di atas panggung, 11 juta, ucap peserta lain mengajukan penawaran. 15 juta, ucap King Ruo sekali lagi. Lihat, dia lagi. Dia bahkan telah menyinggung tuan muda dari kamar nomor 7. Ini semakin menarik, ucap para tamu itu. Sekali lagi lelang itu dimenangkan oleh King Ruo. Baik, ini adalah item lelang terakhir di sesi kedua. Seorang gadis sekali lagi maju di atas panggung lalu membuka kotak giok hitam yang ada di tangannya. Tuan-tuan, ini adalah akar bambu emas ribuan tahun. Kami buka dengan harga 2.500.000. Lihat, kamar nomor 5 diam. Aku rasa ditelah kehabisan uang, ucap para tamu berbisik-bisik. Di atas panggung, harga lelang akar bambu emas sudah memasuki 6 juta kristal jiwa, dengan tawaran dari berbagai arah. Saudara yang ada di kamar nomor 5, apakah Anda tidak menginginkan item ini? Atau Anda sudah kehabisan uang? Ucap pemuda dari kamar nomor 7 mengejek. 15 juta kristal jiwa, ucap King Ruo tiba-tiba. Lihat, dia terpancing, ucap pemuda itu tertawa. Saudara, jangan memaksa jika tidak mampu, ucapnya mengejek. Para tamu yang lain terdiam, karena tidak ingin lagi melanjutkan penawaran, karena setiap kali mereka mengajukan penawaran, King Ruo selalu menawar dengan harga tinggi. Jika tidak ada yang ingin melanjutkan penawaran, maka sekali lagi item lelang ini dimenangkan oleh tuan dari kamar nomor 5, ucap Munuhai sambil mengakhiri acara sesi kedua. Sungguh pemuda kaya yang bodoh, ucap para tamu yang lain berbicara. Saudara benar, dia telah menjadikan dirinya sebagai target perampokan. Saudara benar, apalagi tingkat kultivasinya yang rendah. Sungguh sasaran yang empuk. Para tamu itu terus membicarakan ulah King Ruo yang telah mengambil ketiga sumber daya di sesi kedua lelang itu. Kakak, sepertinya tamu di kamar nomor 7, nomor 3 dan nomor 2 mengawasi kita. Ling Er, tenanglah. Mereka tidak akan berani membuat masalah di tempat lelang, jadi kita aman. Baik, jawab King Ling sambil menganggukkan kepalanya. Di atas panggung, 5 gadis memasuki panggung dengan membawa 5 kotak giok di tangan mereka. Lelang sesi ketiga akan kami buka. Mohon tuan-tuan untuk tetap tenang. Di sesi ketiga ini, kami memiliki 5 item dan 2 item itu adalah benda yang sama sebagai sumber daya tingkat tinggi sedangkan sisanya adalah senjata tingkat tinggi. Kakak, apakah itu buah persik abadi yang kita lelang sebelumnya? Mungkin saja, mari kita lihat. Acara lelang di atas panggung dimulai. Item lelang pertama adalah sebuah pedang yang merupakan senjata dewa langit tingkat puncak. Kakak, ucap King Ling. Aku tidak tertarik, balas King Ruo sambil menggelengkan kepalanya.
Acara lelang itu terus berlanjut hingga item lelang ketiga yang merupakan senjata dewa tingkat langit terjual. Lihat tuan muda dari kamar nomor 5 itu diam. Aku rasa dia tidak tertarik dengan senjata, jawab yang lain. Baik, kali ini adalah satu paket item lelang yang merupakan 2 buah persik abadi. Harga lelang kami buka 9 juta kristal jiwa. Apa? Buah persik abadi? Para tamu menjadi ribut. Mereka semua menatap kamar yang ditempati oleh King Ruo. Ini adalah sumber daya tingkat tinggi, apakah dia akan ikut menawar? Kita lihat saja. Di dalam ruangan nomor 5, Ling Er, manajer itu telah membagi ke-5 buah persik itu ke dalam 2 kotak. Kita lihat saja, ucap King Ruo sedikit kecewa. Kakak, apakah ada yang salah? Tidak, aku hanya sedikit kecewa, karena di sesi ketiga sepertinya tidak ada sumber daya tingkat tinggi lainnya, ucap King Ruo sambil tersenyum masam. Tapi kakak sudah mendapat 3 item sebelumnya, balas King Ling. Benar, tapi itu tidak cukup, karena untuk memulihkan kultivasi yang hilang diperlukan 2 kali lipat sumber daya dengan kekuatan yang berbeda. King Ling menganggukkan kepalanya. Kakak tenanglah, perjalanan kita masih panjang. Semoga kita menemukan keberuntungan di tempat lain, ucapnya lembut. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Di atas panggung, 15 juta, ucap suara dari kamar nomor 1. 17 juta, 19 juta, 30 juta, ucap suara dari kamar nomor 2 tidak mau kalah. Lihat, kamar nomor 5 masih diam. Apakah menunggu untuk membuat ulah lagi? Kita tunggu saja, jawab yang lain. Kakak, ternyata buah persik abadi ini sangat mahal. Ling Er, ini termasuk murah, karena yakin kota Gongyuan adalah kota terjauh dari ibu kota kekaisaran, sehingga harga dasar lelangnya cukup rendah. Maksud kakak, Ling Er, jika kita di ibu kota kekaisaran, harga dasar lelang buah persik abadi ini bisa mencapai 8 hingga 10 juta per buahnya. Apa? Ucap King Ling begitu tercengang. Di atas panggung, 32 juta, ucap suara dari kamar nomor 3 sengit. Ling Er, saatnya memberi pelajaran pada kamar nomor 7 itu, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. King Ling hanya tersenyum. Dia tahu suaminya tidak akan melepas orang yang telah memprovokasinya. Saudara yang ada di kamar nomor 7, apakah Anda tidak tertarik? Atau Anda tidak memiliki uang? Ucap King Ruo sambil tertawa. Haha, saudara ternyata bisa juga bercanda. Tapi apakah Anda tidak ikut menawar? Saudara, aku telah menghabiskan 47.500.000 kristal jiwa, sedangkan Anda sepeser pun belum ada. Aku yakin Anda pasti sengaja membeli kamar khusus supaya dapat terlihat seperti tuan muda kaya, ucap King Ruo memprovokasi. Wajah pemuda yang ada di kamar nomor 7 itu memerah. Bajingan, kamu merendahkanku. Apakah kamu pikir aku tidak mampu? Saudara, jika mampu silakan lakukan penawaran, jawab King Ruo santai. Di atas panggung, harga item lelang keempat itu sudah memasuki harga 45 juta kristal jiwa. Kakak, tuan muda itu terpancing, ucap King Ling saat mendengar suara pemuda dari kamar nomor 7 melakukan penawaran. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecil. 35 juta, ucap pemuda dari kamar nomor 7 mengajukan penawaran. 40 juta, ucap suara dari kamar nomor 1. 45 juta, ucap dari kamar nomor 8 dengan sengit. 50 juta, ucap suara dari kamar nomor 10. 55 juta, pemuda dari kamar nomor 7 sekali lagi mengajukan penawaran. Tiba-tiba suasana menjadi senyap. 55 juta pertama, 55 juta kedua, 55 juta ketiga. Tuan muda dari kamar nomor 7, selamat, ucapmu Nuhai senang. Saudara selamat, Anda sungguh luar biasa, ucap King Ruo senang. Terima kasih saudara, jawab pemuda itu dengan suara bangga, tetapi dengan wajah masam. Kakak, aku yakin pemuda itu tidak senang. Aku tahu, itu adalah hadiah karena telah berani memprovokasiku sebelumnya, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil.
Baik, item terakhir, ucap Munuhai sambil membuka tutup kotak giok dan menunjukkan isinya. Sesuai dengan pemberitahuan kami sebelumnya, bahwa item terakhir isinya juga sama dengan item keempat, yaitu buah persik abadi, hanya saja berbeda jumlahnya. Lelang kami buka dengan harga 13 juta kristal jiwa, ucap sang pemandu lelang. Ling Er, aku tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi pemuda yang ada di kamar nomor 7 tersebut, ucap King Ruo sambil tertawa. Benar saja, di kamar nomor 7, pemuda itu bahkan sampai menghancurkan gelas giok yang ada di tangannya saat melihat isi kotak giok yang merupakan 3 buah persik abadi. Saudara, apakah Anda tidak melakukan penawaran? Apakah Anda sudah tidak memiliki uang? Ucap pemuda tersebut mengejek King Ruo. Hahaha, saudara, sebenarnya aku tertarik tetapi aku telah kehabisan uang. Jika dari awal aku masih punya uang, tentu saja aku akan bersaing dengan saudara, walaupun hanya mendapatkan 2 buah persik abadi, jawab King Ruo sambil tertawa. Wajah pemuda itu memerah. Ah, jika tidak karena aturan di tempat lelang ini, sudah aku tebas mulutmu itu. Batinnya sambil mengumpat. Di dalam ruangannya, King Ruo tersenyum santai. Saudara, aku merasa aura di dalam ruangan itu terlalu panas. Apakah Anda marah? Ucap King Ruo mengejek. Pemuda itu tetap diam, tetapi di dalam hatinya dia terus mengumpat. Jika tidak karena provokasi King Ruo, mungkin dirinya dapat melakukan penawaran di sesi kelima, dan memenangkan ketiga buah persik tersebut. Tetua, segera keluar, panggil para pasukan. Kali ini aku ingin membunuhnya. Lakukan pengintaian. Baik Tuan Muda, ucap sang tetua sambil keluar dari dalam ruangan tersebut. Di atas panggung, item terakhir terjual dengan harga 60 juta kristal jiwa. Hanya selisih 5 juta kristal jiwa dari lelang keempat yang berisi 2 buah persik abadi, sehingga membuat pemuda di kamar nomor 7 begitu murka. Matanya yang tajam menatap ke arah kamar King Ruo dengan nyalang. Aku akan membunuhmu, ucapnya dengan kesal. Sesi lelang ketiga telah berakhir. Maka akan dilanjutkan dengan acara lelang bebas. Bagi yang ingin melelangkan barangnya silakan naik ke atas panggung. Bagi pemenang sebelumnya, silakan mengambil barang di tempat pengambilan barang, ucap Munuhai gembira. Di dalam ruangannya, King Ruo dengan tenang tanpa menghiraukan tekanan aura yang datang dari kamar nomor 3 dan kamar nomor 7 yang ditujukan padanya. Ling Er, mari kita pergi, ucapnya sambil membawa King Ling menuju tempat pengambilan barang. Kakak, sepertinya kita akan melakukan penyamaran. Ling Er benar, aku tahu mereka tidak akan melepaskan kita, ucap King Ruo sambil tersenyum santai. Di tempat pengambilan barang, ini tuan, untuk penjualan 5 buah persik abadi. Jumlahnya 115 juta dipotong biaya lelang 2%, 5.750.000 kristal jiwa, sisa 109.250.000. Nona, potong saja dengan item lelang yang aku beli sebelumnya. Baik tuan. Kitab teknik jurus pedang es, 2.500.000 kristal jiwa. Buah api, 15 juta kristal jiwa. Rumput naga liar, 15 juta kristal jiwa, dan akar bambu emas 15 juta kristal jiwa. Total 47.500.000 kristal jiwa, tuan, ucap sang manajer. Benar, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Jadi tuan, 109.250.000, dipotong total belanja 47.500.000 kristal jiwa. Sisanya 61.750.000 kristal jiwa, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan dan item lelang yang telah dimenangkan oleh King Ruo sebelumnya. Terima kasih Nona, ucap King Ruo sambil menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tapi tuan, apakah Anda? Nona, kami percaya bahwa Anda telah menghitungnya dengan benar, ucap King Ruo sambil tersenyum ramah. King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan ruangan itu sambil mengubah tampilan wajah mereka dengan teknik perubahan bintang. Di halaman rumah lelang, Ma Che dengan sabar menunggu King Ruo dan King Ling, sambil mengawasi para tamu yang pergi. Tuan Ma Che, mari kita pergi,
ucap King Ruo tiba-tiba dengan penampilan orang lain mengejutkannya. Tapi Tuan Mace, ini aku. Kami sedang menyamar karena tamu lain sedang mengincar kami, ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana klan Yan. Mace terdiam sejenak, yang tahu namaku hanyalah mereka, batinnya lalu mempersilakan King Ruo dan King Ling masuk ke dalam kereta. Tuan Mace, langsung ke gerbang timur, ucap King Ruo. Baik Tuan, tapi ini sudah malam. Apakah Anda tidak ingin menginap di kota ini? Balas Pak Mace. Tuan Mace, dari awal aku memang tidak ingin singgah, karena perjalanan kami masih jauh, namun karena ada lelang, tentu saja aku tidak bisa melewatinya begitu saja, jawab King Ruo ramah. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di gerbang timur kota. Di gerbang kota itu, sekali lagi mereka mendapat pemeriksaan, namun mereka dapat keluar dengan mudah saat King Ruo menunjukkan lencana klan Yan pada komandan yang sedang melakukan pemeriksaan. Setelah meninggalkan gerbang kota sejauh 200 meter, King Ruo lalu meminta Pak Mace menghentikan keretanya. Tuan Mace, terima kasih atas pelayanannya, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan. Terima kasih Tuan, aku undur diri, ucap Mace senang. Baik, jawab King Ruo ramah. Setelah Mace pergi dan memasuki gerbang kota, barulah King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu. Sus, mereka berdua melesat ke langit. Tidak jauh dari tempat itu, beberapa pasang mata melihat pergerakan itu dengan menyeringai dingin. Mereka adalah sasaran empuk, kejar mereka, ucap sang pemimpin kelompok. Baik pemimpin. 11 sosok melesat ke langit mengejar King Ruo dan King Ling. Setelah kelompok asing itu pergi, muncul lagi dua kelompok lainnya. Pangeran kedua, aku yakin itu pasti dia. Tuan Muda Wu, apakah kamu yakin? Aku sangat yakin, Pangeran. Jika demikian, mari kita ikuti, ucap sang pangeran. 30 sosok dengan jubah hitam itu lalu bergerak menyusul King Ruo dan King Ling. King Ruo dan King Ling yang terus bergerak merasakan beberapa aura mendekatinya. Kakak, ucap King Ling, biarkan saja. Tunggu hingga 15 km dari kota, aku akan memberi mereka hadiah, jawab King Ruo santai sambil terus bergerak. Baik, jawab King Ling. Di belakang King Ruo dan King Ling, tiga kelompok yang berbeda terus mengikutinya. Pangeran kedua, bagaimana dengan kelompok asing di depan? Apakah kita juga akan bekerja sama dengannya? Tuan Muda Wu, aku rasa itu ide yang baik. Katakan saja jika orang yang mereka buru itu telah memenangkan banyak benda lelang yang merupakan sumber daya tingkat tinggi. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau? Ancam saja, lagi pula kita memiliki banyak orang. Tapi Pangeran, kita juga perlu berjaga-jaga. Aku takut ketika mereka mendapatkan barangnya, mereka lalu melawan kita. Itu mudah, serahkan saja padaku, ucap sang pangeran. Baik Pangeran, jika demikian, aku akan menghampiri mereka, balasnya sambil menyusul kelompok asing itu dengan cepat. Kilatan cahaya terus bergerak membelah langit mengejar King Ruo dan King Ling. Setelah bergerak sejauh 15 km dari kota, King Ruo dan King Ling yang berpura-pura tidak tahu itu lalu berhenti. 10 sosok muncul menghampirinya. Hahaha Tuan, apakah boleh kami menemani perjalanan Anda? Ucap sang pemimpin kelompok. Tidak masalah, jawab King Ruo sambil bergerak dengan santai. Terima kasih Tuan, karena Anda setuju, itu berarti Anda juga setuju membayar kami, ucap sang pemimpin kelompok. Aneh, jika kalian meminta bayaran, aku menolak, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan kelompok tersebut. Anda tidak bisa menolak Tuan. Kami memiliki aturan. Jika ingin pergi, Anda harus membayar biaya lewat, sambil mengepung King Ruo dan King Ling. King Ruo dan King Ling terdiam. Sejak kapan kalian melakukan pungutan liar? Tanya King Ruo dingin. Haha, Anda tidak perlu tahu. Jika ingin pergi, serahkan barang berharga yang kalian miliki, jika tidak, maka apa? Aku ingin pergi ke makam waktu,
dan kalian menghambat perjalananku, dan itu membuatku marah, ucap King Ruo memotong pembicaraan mereka dengan nada dingin. Haha, apakah Anda bercanda? Itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kami tidak ingin harta Anda yang sangat berharga itu hilang di sana. Sebaiknya serahkan saja pada kami. Ke-10 sosok itu mulai membuat formasi serangan sambil mengelilingi King Ruo dan King Ling. Para pemuda itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap King Ling dengan liar. Tuan, sudah kami katakan. Jika Anda ingin pergi dan melewati tempat ini, Anda harus membayar biaya lewat terlebih dahulu. King Ruo menggelengkan kepalanya sambil menatap ke arah selatan. Yang bersembunyi di arah selatan, mengapa tidak keluar dan ikut bergabung? Apa? Dia mengetahui pemimpin kita. Para perampok itu terkejut. Seorang pemuda yang merupakan pemimpin kelompok tersebut muncul di hadapan King Ruo. Wah, ternyata kemampuan ranah dewa tingkat rendah seperti Anda bagus juga, ucapnya sombong. Sebelum membunuh kalian, aku ingin tahu dengan siapa aku berhadapan. Tanya King Ruo santai. Hahaha, kami adalah pasukan bayangan hitam. Kami adalah sebuah organisasi yang... Terima kasih informasinya, tapi kalian yang bersembunyi di arah utara, apakah masih ingin menjadi penonton? Ucap King Ruo memotong pembicaraan sang pemimpin perampok tersebut, sehingga membuatnya murka namun diabaikan oleh King Ruo. Muncul dua sosok bersama 30 orang lainnya. Oh, aku ingat, Aura di kamar nomor 7. Dan Anda Aura yang ada di kamar nomor 3. Sepertinya kalian berdua ingin merampas barang lelang yang telah aku menangkan sebelumnya. Haha, saudara benar. Aku Wu Tang, tuan muda klan Wu, dan dia adalah pangeran kedua kerajaan Gongyuan, Sang Tao. Saudara benar, kami memang ingin mengambil sumber daya yang saudara menangkan sebelumnya, ucap Wu Tang memperkenalkan diri. Luar biasa. Di saat kerajaan lain sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, pangeran dan bangsawan kerajaan Gongyuan justru melakukan tindakan yang tidak terpuji, ucap King Ruo. Tiba-tiba Sang Tao tertawa. Saudara, kami tidak perlu tahu hal itu, karena itu adalah urusan militer. Tuan Muda Wu, aku suka pemuda ini. Walaupun dia sudah mengetahui identitas kita, tetapi dia bahkan tidak takut padaku. Sang Tao menyeringai dingin. Sudahlah, jangan banyak bicara, serahkan saja barang lelangnya. Ucap Wu Tang memaksa. Tunggu Tuan Muda Wu, aku ingin tahu identitasnya, ucapnya sambil meminta King Ruo memperkenalkan dirinya. Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana perak klan Yan. Kelompok tersebut terlihat begitu terkejut, namun tiba-tiba mereka kembali tertawa. Klan bangsawan Yan memang kaya. Tidak heran dalam lelang sebelumnya saudara cukup arogan. Kami tahu kekuatan klan Yan sangat luar biasa, tapi apakah mereka tahu jika kami membunuh saudara di sini? Ucap Wu Tang sambil menyeringai. Coba saja jika kalian mampu melakukannya. Tantang King Ruo sambil melepaskan aura dewa tingkat langit. Pemimpin kelompok bayangan hitam begitu terkejut. Bahkan anggotanya tiba-tiba bergerak mundur. Tidak hanya itu, Sang Tao dan Wu Tang tiba-tiba terlihat panik. Trisula Naga Utara muncul bersamaan dengan ledakan aura dewa langit tingkat puncak muncul dari tubuh King Ling. Tiba-tiba tempat itu menjadi tegang. Bajingan, ternyata dia sengaja menyamarkan tingkat kultivasinya, ucap Sang Tao mengumpat. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wu Tang. Sudah terlanjur basah. Jika kita membiarkannya pergi, masalah ini akan menjadi rumit karena dia berasal dari klan bangsawan. Tapi, bagaimana dengan kekuatan pasukan kita? Hentikan diskusi kalian yang tidak penting itu. Kalian telah menyita waktu dan mengganggu perjalananku, aku akan memberi kalian pelajaran. Ucap King Ruo dengan nada dingin. Sang pemimpin pasukan bayangan hitam menjadi bingung, karena dirinya hanyalah dewa langit tingkat dasar, sedangkan 10 anak buahnya hanya para dewa tingkat biasa. Kalian menganggap diri terlalu tinggi dan bertindak semena-mena. Kalian memang harus dilenyapkan.
Tiba-tiba sang pemimpin perampok bayangan hitam langsung melepaskan cincin penyimpannya dan meminta anak buahnya melakukan hal yang sama. "Ini Tuan, ampuni kami Tuan." Lumayan. Tuan, apakah kami bisa pergi, Tuan?" "Tentu saja, tapi sebelum kalian pergi, terimalah hadiah dariku," ucap King Ruo dengan nada dingin. Sus, berapa bola petir tiba-tiba mengenai para perampok tersebut. "Keparat," teriaknya sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan petir itu. "Jika kalian tidak ingin mati terjatuh dari langit, segeralah turun." "Bajingan," teriak sang pemimpin mengumpat. Serangan yang tiba-tiba itu begitu mengejutkan mereka, sehingga mereka tidak dapat menghindar. "Tidak!" teriak mereka ketakutan saat kekuatannya untuk melawan gaya gravitasi bumi mulai lenyap, sehingga mereka segera bergegas turun dari langit. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan yang bersahut-sahutan di bawah mereka. "Mereka semua telah mati," ucap Sang Tao ketakutan. "Pangeran, apakah kamu ingin lari?" tanya King Ruo sambil melepaskan tembakan pisau cahaya Shen Guang. Ketujuh pisau emas itu mulai menyerang anak buah Wu Tang dan Sang Tao. Wus, wus, duar. Duar, suara ledakan bergema dengan suara teriakan kesakitan yang disertai dengan jatuhnya potongan tubuh dan darah yang bercipratan. Dalam waktu singkat ke-30 prajurit yang ikut bersama Wu Tang dan Sang Tao telah dijatuhkan. Wu Tang dan Sang Tao yang merupakan kultivator dewa tingkat menengah itu menegang saat pisau cahaya Shen Guang mengitari tubuhnya. "Kalian yang bersembunyi, mengapa tidak menolong mereka?" "Tetua, tolong kami!" teriak Wu Tang yang tiba-tiba melihat bayangan dua tetua yang berada di balik awan itu pergi. "Ling Er, tunggu mereka, aku akan menangkap tetua pengecut tersebut." "Kakak, serahkan saja padaku," ucap King Ling langsung meninggalkan King Ruo. Tubuhnya melesat mengejar kedua tetua tersebut. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap Wu Tang dan San Tao yang begitu ketakutan. "Tuan, ampun Tuan, aku menyerah," ucap Sang Tao memohon. "Tuan, aku juga Tuan. Tolong lepaskan kami Tuan," ucap Wu Tang memohon. King Ruo tersenyum. "Beri aku alasan, mengapa aku harus mengampuni kalian?" ucap King Ruo dengan nada dingin. "Tuan, aku seorang pangeran. Aku dapat memberi Anda apa saja, aku." "Cukup," ucap King Ruo memotong kata-katanya sambil menatap Wu Tang. "Tuan, ini cincin penyimpananku. Di dalam cincin ini ada buah persik abadi yang aku menangkan sebelumnya. Tuan, aku berjanji bahwa keluarga Wu akan mengabdi pada klan Yan." Melihat Wu Tang menyerahkan cincin penyimpanannya, Sang Tao lalu ikut menyerahkan cincin penyimpanannya. "Tidak buruk," jawab King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan itu lalu menunjukkan ratusan buah persik abadi pada mereka berdua dan memakannya dengan santai. "Apakah kalian tahu maksudnya?" ucap King Ruo. Wu Tang dan Sang Tao ternganga. "Tuan, berarti buah persik yang dilelang sebelumnya adalah milik Anda, Tuan?" tanya Wu Tang ragu. "Benar," jawab King Ruo sambil mengubah buah persik yang ada di mulutnya. Wu Tang dan Sang Tao ternganga. Mereka berdua saling berpandangan saat melihat King Ruo dengan santainya memakan buah persik abadi tersebut. "Apakah itu buah persik biasa?" "Tidak, sebelumnya aku telah memeriksanya," ucap Wu Tang membatin. "Tuan, apakah kamu dewa?" tanya Sang Tao tiba-tiba. "Oh, apa yang membuat kamu bisa berpikir seperti itu?" Persik abadi adalah pohon yang sudah berusia ratusan ribuan tahun, tetapi buahnya hanya ada 7 buah dalam masa 100 tahun. Jika Anda memilikinya lebih dari itu, maka dapat dipastikan bahwa Anda berasal dari daratan ilahi, karenanya di tempat itulah buah itu dapat berbuah sepanjang tahun. "Wah, pengetahuan Anda sebagai seorang pangeran ternyata luas juga," ucap King Ruo santai. Di tempat lain, King Ling terus mengejar kedua tetua dengan kecepatan puncaknya. "Bajingan, kita tertipu," ucap salah satu tetua mengumpat. "Saudara Wu Qing, giring dia ke lembah itu. Kita akan menangkapnya di sana." "Saudara Sangran, benar," jawab Wu Qing sambil bergerak menuju lembah tersebut.
Sus, mereka melesat memasuki lembah yang ada di bawahnya. Sus, Trisula Naga Utara melesat dengan kecepatan tinggi menghantam tubuh Sang Ran. Duar, ledakan keras itu mengejutkan Wu Qing. Tubuh Sang Ran terlempar jatuh menghantam batu dan menghancurkannya. Buoem, wanita keparat, aku akan membunuhmu. Teriaknya murka sambil menyeka darah dari bibirnya. Teriaknya sambil melepaskan kekuatan puncaknya. Tubuhnya melesat menyerang. Duar, serangan tapaknya dihadang oleh tebasan angin pedang Sueluo. Bajingan, dia memiliki banyak pusaka tingkat tinggi. Ucapnya kesal. Serangan tapaknya ternyata dapat dihadang dengan mudah. Wanita ini sangat kuat, batinnya sambil merasakan tangannya yang sedikit kebas. Di tempat lain, Sang Ran dapat melihat Wu Qing yang begitu kerepotan menghadapi Trisula Naga Utara yang bergerak menggempurnya. Jika seperti ini bagaimana bisa bekerja sama, batinnya sambil menyerang. Tombak emas muncul di tangannya. Duar, suara ledakan terus bergema bersamaan dengan kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Dalam waktu singkat, mereka telah bertukar puluhan jurus dan Sang Ran mulai kewalahan. Trangkek, pedang Sueluo dan tombak emas Sang Ran beradu. Tombak itu mulai retak. Teriak Sang Ran mulai frustrasi. Sebagai sesama kultivator Dewa Langit tingkat puncak tetapi kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Pedang apa yang wanita ini gunakan? Mengapa dapat merusak tongkat penghalau nagaku? Batinnya sambil terus menyerang. Treng, pedang Sueluo dan tombak penghalau naga, Sang Ran beradu. Duar, ledakan keras bersamaan dengan hancurnya tombak tersebut. Ucapnya terlempar hingga beberapa meter. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Batinnya lalu melepaskan serangan pengalihan dengan menjadikan tubuhnya menahan serangan Qingling. Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar hingga beberapa meter. Tubuhnya melesat pergi dengan kecepatan puncaknya. Saudara Sang Ran, jangan pergi. Teriak Wu Qing panik sambil terus menghindari serangan Trisula Naga Utara. Di atas langit tiba-tiba terjadi ledakan keras. Bersamaan dengan terlemparnya Sang Ran ke bawah hingga sekali lagi tubuhnya menghantam tanah. Buong, darah segar keluar dari mulutnya. Siapa itu? Ucapnya terkejut. King Ruo muncul di hadapannya lalu mencengkram lehernya. Masih mau kabur? Kamu sungguh bermimpi. Tuan aku mengaku kalah, ucapnya sambil memohon. King Ruo menyeringai dingin lalu menembakkan racun roh akar jiwa. Teriaknya kesakitan sambil berguling-guling di tanah. Di tempat lain, Wu Qing kini benar-benar menjadi bulan-bulanan Qingling. Beberapa kali tubuhnya terlempar terkena tebasan angin pedang Sueluo. Ini sangat memalukan, ucapnya frustasi. Sebagai tetua dirinya bahkan tidak berdaya. Benturan keras pedang emasnya beradu dengan pedang Sueluo. Pedang itu mulai retak. Nona, aku menyerah. Anda tidak diizinkan untuk menyerah, ucap King Ruo yang menonton pertarungan tersebut. Pedang emasnya terlepas saat beradu dengan pedang Sueluo. Tubuhnya terkena tebasan angin pedang Sueluo dan mengirimnya terbang hingga menghantam pohon besar dan merobohkannya. King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya sambil melepaskan tembakan bola petir. Teriaknya kesakitan saat bola petir itu meledak menjadi lilitan petir yang menyerang dantiannya. Tidak, ucapnya lemas. Ini adalah hadiah karena ingin merampokku, ucap King Ruo sambil mengambil cincin penyimpanannya. Bunuh aku, teriak Wu Qing kesakitan. Maaf, aku sedang tidak ingin membunuh, ucap King Ruo sambil meninggalkannya. Kakak, ucap Qingling sambil menghampirinya. Di mana Wu Tang dan Sang Tao? Di sana, ucap King Ruo sambil menuju kedua pemuda yang berada di balik awan sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba tubuh Wu Tang dan Sang Tao terjatuh dari langit. Tidak, tetua tolong kami, teriaknya ketakutan. Keparat, jangankan menolong kalian, kami saja tidak tertolong. Sang Ran mengumpat sambil berusaha berdiri. Rasa sakit di tubuhnya sedikit mereda,
tetapi kehilangan kultivasi itu lebih menyakitkan hatinya. Tubuh Wu Tang dan Sang Tao terus terjatuh. Kakak, mereka, Ling Er, aku telah menghilangkan kultivasinya. Kedua tubuh itu terus terjatuh dan menghantam batu cadas. Tuan muda, ucap Wu Qing sedih sambil berusaha menolongnya. Tetua, rakyat Gong Yuan tidak perlu pilar kerajaan yang rusak dan busuk seperti kalian dan mereka, ucap King Ruo sambil menghampiri King Ling. Ling Er, mari kita pergi. Baik, jawab King Ling sambil menyimpan senjatanya. Tuan, jangan tinggalkan kami, ucap Wu Qing memohon. Tuan, tolong kami, ucap Sang Ran lirih. King Ruo dan King Ling bergerak dengan perlahan tanpa menghiraukan permohonan mereka yang terus berteriak. Teruslah berteriak, aku yakin hewan buas pasti akan ketakutan mendengar suara kalian, ucap King Ruo dengan lantang. Tiba-tiba tempat itu menjadi senyap. Sang Ran dan Wu Qing saling berpandangan lalu berlari sekuat tenaga meninggalkan hutan tersebut. Di atas langit, King Ruo dan King Ling terus bergerak meninggalkan lembah tersebut. Setelah bergerak sejauh 200 meter, King Ruo lalu memanggil Huo Mingzi. Kilin api hitam muncul di hadapan mereka dan menyapa King Ruo dan King Ling dengan sangat hormat. Mingzi, bawa kami ke arah timur, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya dengan hormat sambil mempersilahkan King Ruo dan King Ling naik ke atas punggungnya. Perisai transparan muncul dan melindungi King Ruo dan King Ling yang ada di atas punggungnya. Mingzi, gunakan kekuatan penuh. Baik penguasa. Kilin api hitam itu mulai bergerak dengan perlahan. Semakin lama gerakannya semakin bertambah cepat, hingga gerakannya terlihat seperti kilatan cahaya. Tubuhnya melesat membelah awan. Ling Er, ada apa? Aku sangat penasaran dengan tempat yang dinamakan dengan nama makam waktu itu. Oh, aku juga. Apakah Ling Er takut? King Ling menganggukkan kepalanya. Nama tempatnya begitu menakutkan. Maksud Ling Er, waktu saja bisa menjadi mati, apalagi kehidupan, jawabnya pelan. Ling Er, tenanglah, aku yakin itu hanyalah nama tempat. Selain itu ada aku, ucap King Ruo sambil memeluknya dengan lembut. Kakak, bagaimana dengan Hu San dan yang lainnya? Aku rasa sebaiknya mereka tetap berada di dalam dunia jiwa, karena hadir dengan jumlah banyak orang akan menarik perhatian. Baik, jawab King Ling sambil mengawasi pemandangan yang ada di bawah mereka. Teknik mata kilin langit benar-benar membantu mereka menyesuaikan penglihatan Huo Mingzi yang bergerak dengan cepat. Penguasa, beristirahatlah. Jika aku menemukan sesuatu, aku akan memberitahu. Baik Mingzi, terima kasih, balas King Ruo. King Ruo lalu membawa King Ling beristirahat di dalam dunia jiwa, tetapi King Ling menolak. Dia takut King Ruo akan meninggalkannya dan bertualang sendiri di dalam makam waktu. Ling Er, kabari aku jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Baik kakak. King Ruo lalu meninggalkan jasadnya bersama King Ling, dan rohnya muncul di tempat terlarang di dunia jiwanya. Penguasa, ucap Liong Hei menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Liong Hei, apakah kamu tahu benda ini? Ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola kristal raksasa berwarna merah pekat dari dalam cincin penyimpanan Yuanku, Raja Monster Guaiwu yang dia ambil sebelumnya. Sebuah bola kristal raksasa itu mengambang di hadapan mereka. Penguasa, dari mana Anda mendapatkan benda ini? Aku mengambilnya dari seseorang. Apakah kamu tahu benda apa ini? Tanya King Ruo sekali lagi. Penguasa, aku merasakan aura yang sangat mengerikan dan jika tebakanku benar, di dalam bola kristal raksasa ini terdapat pecahan jiwa seekor makhluk yang sangat mengerikan yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Liong Hei, jelaskan padaku. Penguasa, aku merasa makhluk yang ada di dalam bola kristal raksasa itu adalah ikan pelahap langit, yaitu monster pelahap yang sangat ganas. Bisa dikatakan bahwa makhluk itu adalah iblisnya bangsa ikan. Aku juga merasa aura kegelapan yang sangat mengerikan. Aku yakin bahwa makhluk ini telah diberi makan dengan kekuatan darah manusia dengan jumlah yang sangat banyak, jawab Liong Hei menjelaskan. Apa?
King Ruo begitu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di dalam bola kristal itu terdapat makhluk yang selama ini ingin dihidupkan kembali oleh Yuanku. King Ruo bergidik. Dia tidak dapat membayangkan jika makhluk yang ada di dalam bola kristal itu terbangun. Rasa penasaran King Ruo mengenai pembantaian yang dilakukan oleh para Guiwu di sepanjang sungai Qizi akhirnya terjawab. Liong Hei, jelaskan padaku lebih rinci mengenai ikan pelahap langit ini. Baik penguasa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.